Leka enggan melirik ke arah Niko yang diam seribu bahasa. Kumat lagi. Leka berusaha untuk tidak mendengus. Keheningan yang menyelimuti mobil membuat suara sekecil apapun terdengar jelas. Mereka hampir sampai, tapi tak ada satu kata pun keluar dari mulut lelaki di sampingnya. Sepertinya pria bersuara emas lebih cocok disematkan untuk Niko. Seakan-akan satu kata darinya pun harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sejak tadi Leka hanya mengobrol berdua dengan putrinya yang duduk sendiri dengan hikmat di kursi belakang, tanpa berniat memulai percakapan dengan lelaki yang selalu fokus dengan jalanan dan kemudi. Gimana perasaan kamu? Hah? Leka terkejut. Pria itu akhirnya bersuara tanpa diminta, dan pertanyaan Niko tersebut bak magnet yang mampu menarik kepala Leka untuk menoleh dalam sekejap. Niko bertanya tentang perasaannya. Apa tidak salah dengar? Perasaan aku? Leka mengulang kata-kata Niko. Barangkali saja lelaki itu salah ucap. Niko mengangguk, lalu memutar kemudi. Ketika mobil sudah tiba di belokan putar arah. Ini pertama kalinya kamu muncul lagi di keluarga besar setelah 5 tahun. Selain itu, kamu juga bawa anakmu. Oh, Leka mengalihkan lagi, matanya menatap lurus. Ternyata itu maksud Niko. Biasa aja, gak ada yang perlu aku khawatirkan mengenai statusku dan anakku. Dusta Leka, padahal sejujurnya dalam hati ia begitu mengkhawatirkan banyak hal. Namun ia pantang memperlihatkannya di depan Niko. Lama hening hingga mobil berhenti saat lampu lalu lintas berganti warna dari sudut mata Leka. Ia melihat Niko kini menoleh padanya dan siap untuk bersuara, tetapi Leka enggan untuk membalas lirikan Niko. Jangan dengarkan apapun ucapan mereka. Kalau butuh bantuan untuk menghajar mulut yang bicara nggak baik padamu, aku selalu siap membantu, tutur Niko. Kali ini bukan nada dingin yang Leka dapati. Gak masalah, aku bisa menghadapinya sendiri, saut Leka yakin. Keyakinan itu berbanding terbalik dengan gelagatnya. Niko bisa melihat hal itu dari tangan Leka yang meremas-remas gaunnya. Walau pelan, tetapi Niko menyadari Lamah menjadi bagian keluarga Mahatama. Niko sedikit banyak tahu akan karakter orang-orang di dalam keluarga tersebut. Bahkan Niko merasa hari ini pun sepertinya akan ada orang yang menunjukkan ketidaksukaannya pada Leka. Perempuan itu hanya perlu menutup telinga, apalagi statusnya sebagai single parent yang hamil di luar nikah. Untuk sesaat, Niko mempusatkan pandangannya pada Leka sebelum ia tersadarkan oleh klakson yang berbunyi kencang dari kendaraan di belakang. Rupanya lampu telah berganti hijau dan cepat-cepat Niko menjalankan kembali kendaraannya. Apa perlu kita pulang lagi? Tanya Niko pada Leka saat berdiri di depan pintu rumah kakek Arif dengan gamang. Leka menggeleng. Ia hanya sedang mengumpulkan keberanian. Gak perlu, aku sudah di sini dan aku bukan seorang pengecut. Niko menatap Leka tak yakin, tapi ia tak bersuara lagi. Sedangkan Leka menarik nafas panjang, lalu dieratkannya genggaman tangan Feli, kemudian melangkah anggun dan percaya diri. Sesuai dugaan, ekspresi di wajah orang-orang yang Leka lewati terlihat sama. Terkejut menatap Feli dengan tatapan penuh tanda tanya besar, apalagi Leka yang baru hadir kembali di dalam keluarga setelah menghilang sekian tahun. Leka, ini benar Leka kan? Tanya seorang wanita yang berdiri di samping Amelia saat Leka menghampiri ibunya itu. Apa aku berubah banyak sampai-sampai Tante Amira gak mengenali aku? Leka memicingkan mata. Hei, bukan begitu. Wanita itu mengibaskan tangan di udara.
Amira. Kamu makin cantik dan dewasa aja sayang. Sampai-sampai Tante Pangling, ucapnya terkekeh. Yakin kamu tidak akan jatuh cinta dengan dia, Nik? Kali ini tatapan Amira tertuju pada Niko di samping Laika. Mendengar ucapan wanita itu, Laika terkejut. Bersikap normal adalah pilihan yang tepat saat ini. Namun jauh di dasar hati Laika menanti-nanti jawaban dari Niko. Sedangkan ibunya hanya geleng-geleng kepala melihat sikap Amira. Niko tersenyum tipis menanggapinya. Mana mungkin aku jatuh cinta dengan keponakanku sendiri, Kak? Yang benar saja, ucapnya menahan tawa. Kalau mau jatuh cinta juga sah-sah aja kok. Lagi pula kamu bukan paman kandung dia. Amira, Amelia menyenggol bahu adiknya agar Amira berhenti bicara omong kosong. Wanita itu menoleh pada Amelia seraya memutar mata. Apa, Kak? Aku bener kan? Sah-sah aja kan? Tapi itu nggak mungkin, Kak Amira. Tangani sanggah Niko secepatnya. Aku sudah menganggap wanita kecil ini sebagai keponakanku sendiri. Lagi pula aku nggak mungkin jatuh cinta dengan wanita muda seperti dia. Niko melirik Laika sesaat. Tangan Laika meremas-remas style yang jadi lapisan terluar gaunnya. Penuturan Niko tersebut kembali membuat Laika tertampar, menyadarkannya akan prinsip Niko yang sudah terbentuk sejak dulu. Kan kamu dengar sendiri, Amira. Amelia memicingkan mata. Obrolan mereka terpotong saat seorang lelaki yang jadi sepupu Laika menghampiri Niko dan mengajaknya bergabung dengan kumpulan bapak-bapak. Lelaki itu sempat menyapa Laika dan Feli sebelum akhirnya pergi. Feli sayang, kamu cantik banget nak, mirip ibu kamu, uji Amira sembari berjongkok dan tersenyum ke arah Feli. Tapi kok mirip seperti... Amira menggantungkan kalimatnya lalu menatap Feli lamat-lamat. Mirip siapa, Amira? Kalau mirip aku itu sudah jelas dia adalah cucuku, Amelia menimpali. Bukan mirip kamu, Kak. Sekilas wajahnya kayak nggak asing lagi. Tapi sepertinya aku salah. Amira menggelengkan kepala, kemudian berdiri. Perlahan-lahan Laika mengembuskan nafasnya lega. Ia sadar meski Feli adalah duplikat dirinya, tetapi sepintas sana itu mirip Niko. Walau tidak tahu letak kesamaan wajahnya di mana, selain bola mata. Untuk beberapa saat Laika mengobrol dan bergabung dengan sepupu yang sudah akrab dengannya. Berada di sini lebih nyaman ketimbang bergabung dengan kerumunan di kursi sebelah timur rumah. Laika yakin di sana sedang menggosipkan dirinya saat ini. Terbukti dari beberapa kali ia menangkap bahasa mereka memperhatikannya secara serempak. Laika mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Ia lihat kakak Arif sedang mengobrol dengan Gunardi dan beberapa lelaki yang jadi tetua di keluarga, sedangkan Niko tengah asyik bercanda dan tertawa dengan sepupu-sepupu lelaki. Baru kali ini Laika melihat lagi Niko tertawa. Selama berada di sekitar dirinya, jangankan tertawa, senyum pun Niko jarang melakukannya. Laika tahu bahwa Niko terkadang bersikap ramah dan ceria dengan orang lain. Lelaki itu hanya bersikap dingin padanya. Keadaan itu membuat Laika jadi bertanya-tanya, apa Niko tidak nyaman berada di dekatnya, atau dia membencinya karena terus-terusan dipaksa oleh kakek dan Gunardi untuk selalu berada di samping Laika dan membuat hidup Niko jadi tidak
jadi tidak bebas. Leika menghela nafas, entahlah dia tidak pernah mendapatkan jawaban. Kalau gue bukan saudaranya si Leika, gue yakin dia udah gue kejar-kejar. Celetuk Valen, salah seorang sepupu Leika, membuat Nico yang tengah mengisap creamy latte menaikkan matanya. Gue juga kayaknya sih begitu, timpal Raka yang juga ikut bergabung dengan mereka. Dia cantik banget coy. Gue yakin setiap cowok yang melihat dia pasti langsung tertarik. Raka mengangguk, menyetujui ucapan Valen. Tapi ada satu orang yang gak tertarik, Len. Dia tunjuknya pada Nico menggunakan dagu, sedangkan Nico hanya mengangkat bahunya malas. Ayah ralat, kalau begitu bukan setiap cowok, tapi 99% cowok akan tertarik dengan si Leika, ucap Valen. Dan yang 1%-nya adalah Nico. Nico mendengus, kalaupun gue bukan pamannya dia, gue gak bakalan tertarik, ucapannya sebelum menyesap minumannya. Gue gak suka cewek yang jauh lebih muda. Wah, Valen dan Raka geleng-geleng kepala, salut dengan pendirian Nico yang tidak pernah berubah sejak mereka kenal. Berarti cowok yang paling beruntung adalah bapaknya anak yang di bawah Leika. Siapa namanya tadi? Tanya Raka. Felicia bro, sahut Valen. Oh iya, walaupun gak bertanggung jawab, tapi dia adalah cowok beruntung. Udah pernah merasakan si Leika sekaligus cowok paling. Ups, Raka seketika mengatupkan mulut saat Nico menghentakkan gelasnya di atas meja keras-keras, membuat ia dan Valen berjengit kaget. Jaga ucapanmu, Raka, ucap Nico dengan raut muka yang tiba-tiba berubah muram. Sorry, gue lupa kalau ada bodyguardnya di sini. Raka menjawab diiringi cengiran, menyembunyikan ketakutannya. Sementara Valen hanya mengelus dada. Beruntung dia tidak bicara yang macam-macam di depan Nico.